Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan masih bersemangat untuk menerima materi pada pagi hari ini. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang sistem pernafasan manusia. Pada pembelajaran kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu yang pertama adalah organ pernafasan, kedua mekanisme pernafasan, ketiga frekuensi pernafasan, keempat volume pernafasan, dan yang kelima gangguan pernafasan. Nah, anak-anak, apa saja sih organ pernafasan itu? Nah, organ pernafasan itu yang pertama adalah rongga hidung. Setelah rongga hidung, kemudian ada faring, laring, trakea, dan dilanjutkan dengan bronkus, bronkeolus, alveolus. Baik bronkus, bronkeolus, dan alveolus semuanya terdapat di dalam organ paru-paru. Baik, kita langsung melihat ke rongga hidung. Nah, bisa diperhatikan ya titik hijau yang Ibu tandain itu. Rongga hidung merupakan organ yang berhubungan langsung dengan dunia luar. Terdiri atas rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut hidung berfungsi menyaring debu atau kotoran, sementara selaput lendir berfungsi memerangkap benda asing seperti debu, bakteri, dan virus. Konka mengandung kapiler darah, berfungsi menyamakan suhu udara dengan tubuh. Nah, setelah rongga hidung terdapat faring yang merupakan perbatasan antara rongga hidung dengan laring. Nah, faring ini yang akan memisahkan kemana arah makanan dan kemana arah udara. Faring merupakan organ pernapasan yang letaknya di belakang posterior rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas superior atau laring. Nah, faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi membran mukosa. Kontraksi otot rangka membantu dalam proses menelan makanan. Setelah faring, maka udara akan masuk ke area laring atau ruang suara. Nah, organ laring merupakan organ pernafasan yang menghubungkan antara faring dan trakea. Dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Baik, selanjutnya masuk ke area trakea. Nah, pada area trakea merupakan saluran yang menghubungkan antara laring dengan bronkus. Tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitel bersilia. Silia berfungsi untuk menyaring benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, setelah trakea, maka kita akan langsung masuk ke dalam organ paru-paru. Organ paru-paru merupakan organ utama di dalam pernafasan, mempunyai selaput rangkap 2 atau pleura, dan pleura ini berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan dalam mengembang dan mengempis. Terdapat alveolus yang tersusun atas satu lapis sel epitel. Paru-paru dibagi jadi 2, yaitu paru-paru kanan pulmodexter terdiri dari 3 lobus, dan kiri pulmosinister terdiri dari 2 lobus. Nah, di dalam paru-paru ini ada cabang bronkus. Ya, bronkus merupakan cabang dari trakea, menghubungkan trakea dengan bronkeolus. Bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Tersusun atas tulang rawan yang bentuknya tidak teratur dan berselang-seling dengan otot polos. Bronkeolus merupakan cabang bronkus yang berukuran 0,5 sampai 1 mm. Nah, setelah bronkus terdapat bronkeolus, yaitu jamak dari bronchioli. Bronkeolus ini merupakan cabang lagi pada bronkus. Jadi bronkeolus merupakan percabangan dari bronkus pada batang tenggorok manusia. Bronkeolus mengarah lebih dekat ke jaringan di dalam paru-paru dan berujung pada alveolus atau kantong udara, tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini ya anak-anak, bentuk dari ujung bronkeolus, yaitu alveolus. Bentuknya berupa gelembung-gelembung yang memudahkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Di dalam alveolus terjadi pertukaran gas O2 dengan CO2. Luas permukaan alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia, sehingga penyerapan oksigen bisa lebih efisien. Nah, baiklah,
kita akan lanjut pada materi berikutnya, yaitu mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan terdapat dua jenis, yaitu mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Mekanisme inspirasi terjadi ketika udara masuk, di mana kondisinya otot tulang rusuk akan berkontraksi sehingga rongga dada mengembang. Nah, ketika rongga dada mengembang, maka paru-paru akan mengembang dan diafragma akan turun. Nah, sementara pada mekanisme ekspirasi itu terjadi ketika udara keluar. Kondisi paru-paru yaitu otot tulang rusuk akan mengalami relaksasi sehingga rongga dada akan mengempis, paru-paru akan mengempis dan diafragma akan naik. Nah, disinilah terjadi relaksasi diafragma sehingga mengakibatkan udara dapat keluar dari paru-paru. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan merupakan banyaknya jumlah respirasi, yaitu inspirasi dan ekspirasi di setiap menit. Nah, faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan ini yaitu yang pertama usia. Pada usia muda itu akan lebih besar frekuensi pernafasannya daripada usia tua. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Nah, frekuensi pernafasan pria akan lebih besar daripada frekuensi pernafasan wanita. Yang ketiga yaitu posisi tubuh. Posisi tubuh kita ketika berdiri akan memerlukan frekuensi pernafasan lebih banyak daripada ketika kita berbaring atau tidur. Nah, yang keempat yaitu aktivitas, di mana frekuensi pernafasan ketika kita bergerak itu akan lebih besar daripada frekuensi pernafasan ketika kita diam. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang volume udara. Volume udara yang digunakan dalam proses pernafasan dikelompokkan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu volume tidal, jumlahnya sekitar 500 ml. Kedua, volume cadangan, yaitu volume ekspirasi dan inspirasi, yang besarnya yaitu 1500 ml. Dan volume residu, yang besarnya adalah 1000 ml. Nah, volume tidal adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa atau normal. Nah, seperti yang kita lakukan sehari-hari, itu adalah volume tidal, ya. Kemudian volume cadangan inspirasi dan ekspirasi merupakan volume udara yang masih dapat dimasukkan dan dikeluarkan ke paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Nah, ini seperti ketika kita menarik nafas dalam-dalam atau kita mengeluarkan nafas dengan terengah-engah. Nah, kemudian yang selanjutnya itu volume residu. Volume residu adalah volume udara yang masih tersisa dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Nah, baik anak-anak, setelah kita mempelajari tentang sistem pernafasan tadi, tentu saja terdapat gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan yang pertama ini adalah influenza. Mungkin kalian pernah merasakan terserang oleh influenza ini. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza, seperti gejalanya seperti batuk, pilek yang pernah kalian rasakan selama ini. Nah, yang kedua itu adalah tonsilitis atau amandel. Nah, tonsilitis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri yang menginfeksi bagian tonsil sehingga menyebabkan tonsilitis. Yang ketiga yaitu pneumonia atau infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Nah, penyebabnya yaitu infeksi bakteri, virus, jamur, dan parasit. Baik, gangguan pernafasan selanjutnya yaitu tuberkulosis atau TBC. Nah, tuberkulosis ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, selanjutnya yaitu asma atau kelainan yang menyerang saluran pernapasan disebabkan oleh faktor lingkungan seperti adanya polusi udara. Baiklah, demikian materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Selanjutnya silakan kerjakan tugas yang telah Ibu berikan dari sistem pernafasan manusia ini. Terima kasih.